Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, yuk baca doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran 1 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dan teristimewa yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak Muslim, wajib hukumnya untuk mempelajari Al-Quran. Untuk itu, mari kita belajar membaca surat At-Tin, dimulai dengan bacaan isti'azah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bacaan basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini. Bagi anak-anak yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil ya. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara ibu guru membaca atau melafalkan surah At-Tin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, ketika membaca Al-Quran, perhatikan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, tanwin, tasydid, dan sukun. Contoh huruf dal, jika diberi tasydid maka dibaca double. Jika tidak ada tasydid dibaca ada. Jika diberi tasydid dibaca adda. Coba perhatikan pada surat At-Tin ayat pertama. Huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Contoh, wattini. Bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta bertasydid. Dibaca wattini. Ada dua huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam. Karena huruf alif dan lam tidak bertanda baris. Begitu juga dengan kata wazzaituni. Anak-anak hebat, tahukah kalian mengapa surat ini dinamakan surat At-Tin? Ya, surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata at-tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga dengan surat Makkiyah.
Nah anak-anak, sekarang mari kita bahas isi kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Yang dimaksud kota yang aman dalam ayat ketiga adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Dalam ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Dalam ayat ke-6 dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Di antara contoh orang yang beriman dan beramal soleh adalah gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah, dan ikhlas dalam menolong orang lain. Dalam ayat ke-7, Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan keimanan. Dalam ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.